guys, di sini kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah daerah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Triwandari dan dua rekan saya, Diki dan Rizky. Lalu di sini kita ada salah satu anggota DPRD Bandung Barat. Boleh diperkenalkan dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RM Hasbi Pratama Ariagung. Oke, untuk Bapak Hasbi, ini di DPRD menjabat sebagai apa kalau boleh tahu? Sebagai anggota DPRD, komisinya Komisi 2, meliputi pariwisata, peternakan, pertanian, dan pendapatan daerah. Dan juga di badannya saya menjadi Wakil Ketua Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Undang-Undang Daerah. Sudah berapa lama kalau boleh tahu Bapak menjabat menjadi anggota DPRD? Untuk menjabat saya sekarang periode pertama, yang mana itu baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Semenjak jadi anggota DPRD, ada nggak sih keluh kesah selama menjabat? Buat keluh kesah buat anggota DPRD-nya atau buat siapanya? Keluh kesah Bapak sebagai anggota DPRD? Nggak ada keluh kesah sih ya sebenarnya, cuman kalau dari pekerjaan tidak ada keluh kesah, tapi cuman kalau untuk dari sisi masyarakat pastinya adanya keluh kesah di mana anggota DPRD itu kan harus mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Namun anggota DPRD itu pun tidak bisa berjalan sendiri, itu pun harus ada dukungan dari pemerintah. Maka dari itu anggota DPRD pun harus sama-sama berjalan dengan pemerintah untuk bisa memenuhi aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Oke, kemarin-kemarin kan ada kejadian yang mengenai gas 3 kilo LPG. Gimana pendapat atau pandangan Bapak dengan kebijakan Kementerian Energi dari sumber daya tersebut? Kalau menurut pandangan saya, itu kan kebijakan soal gas LPG 3 kilo itu kan harus tidak boleh oleh pengecer ya. Pengecer nggak boleh, itu harus berbasis OSS, online single submission, yang mana apabila warung-warung atau toko-toko yang sudah memiliki OSS baru bisa menjual gas LPG 3 kilo. Namun untuk para pengecer itu tidak bisa. Menurut saya itu kemarin merupakan kebijakan yang seolah-olah itu mendadak yang banyak merugikan pihak-pihak masyarakat. Bukan maksud saya untuk menentang atau apa, namun banyak masukan-masukan masyarakat pun belum siap dengan sistem yang seperti itu. Karena jujur untuk masyarakat Bandung Barat sendiri pun itu sangat awam dengan apa itu OSS. Ya, jangankan warung-warung gitu, perusahaan-perusahaan aja masih banyak yang belum memiliki OSS. Jadi menurut saya ini adalah langkah yang tergesa-gesa, kebijakannya tergesa-gesa untuk diberlakukan sekarang. Meskipun sekarang alhamdulillahnya Pak Prabowo sudah mengizinkan kembali untuk pengecer bisa menjual gas LPG secara bebas. Berarti daerah yang Bapak pimpin cenderung setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut? Tentu tidak setuju. Banyak masyarakat dari Bandung Barat yang tidak setuju, bahkan banyak juga masyarakat yang mengeluhkan adanya hal itu. Dalam menangani banyaknya masalah di daerah Bapak, apakah sering terjadi perbedaan pendapat di dalam anggota DPRD? Dengan sesama anggota DPRD? Ya, betul. Tentu kalau di dalam DPRD itu perbedaan pendapat itu biasa. Cuma cara menanganinya seperti apa di dalam? Apakah dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti apa? Tentu kalau DPRD itu kalau misalnya kita lagi rapat, tentu adanya perbedaan pendapat itu kan biasanya kita suka saling berdebat atau apa, tapi tetap karena di dalam itu pun ada ketua atau pimpinan anggota DPRD yang mana itu menjadi penengah dan yang memutuskan itu adalah ketua atau pimpinan. Mungkin selanjutnya kita kan sebagai mahasiswa ingin menanyakan pandangan Bapak terkait kebebasan pendapat di Indonesia dan juga budaya timur yang rata-rata sopan gitu. Terhalang dengan etika kesopanan. Saya sendiri kadang kebebasan berpendapat saya terhalang oleh kesopanan. Nah, pandangan Bapak gimana agar bisa searah gitu antara kebebasan berpendapat dan budaya ketimuran itu sendiri? Karena kan
kalau misalkan kebebasan berpendapat itu rata-rata Amerika low konteks ya, jadi straight to the point. Sedangkan Indonesia sendiri banyak terhalang oleh etika kesopanan yang banyak basa-basi seperti itu. Itu kamu ininya apanya? Mau di lingkungan umum atau mau di Di profesional? lingkungan umum atau profesional. Di profesional. Kalau di profesional tentunya etika itu tentu harus ada ya. Etika kesopanan harus ada. Kayak contoh saya salah satu anggota DPRD yang muda dibandingkan yang semuanya. Jadi di Bandung Barat itu ada 5 anggota DPRD yang masih muda. Tentunya kita juga harus menunjukkan kesopanan kepada senior-senior kita. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk kita bebas berpendapat. Karena untuk bebas pendapat itu kan itu sudah menjadi kebiasaan orang sekarang atau di dunia profesional ya. Karena kebebasan pendapat itu salah satunya juga menyangkut tentang HAM juga kan. HAM juga mengatur tentang kebebasan berpendapat. Ya kan, terutama apalagi di dunia pers. Dunia pers juga kebebasan berpendapat. Jadi kalau menurut saya itu bisa berjalan bersamaan. Gimana kita menyampaikannya. Ya kalau misalkan kita bebas berpendapat tapi kita tidak punya etika sopan santun kepada orang tua, tentu orang tua senior itu pun tidak akan respect gitu kan. Jadi gimana caranya kita mempunyai kebebasan berpendapat tapi dengan respect agar orang-orang bisa memandang kita lebih dari itu. Iya, tapi walaupun kadang kita menyampaikan dengan cara sesopan mungkin, kalau orangnya tersinggung tetap aja tersinggung gitu, Pak. Kalau di profesional mah nggak mungkin gitu. Kalau di profesional ya, kalau misalkan contoh kayak tadi kata Adin, ada perbedaan pendapat kata kamu ya, perbedaan pendapat di dalam DPRD itu memang sudah menjadi kebiasaan. Jadi meskipun kita ngomong gimana pun pasti mereka akan mengerti dan santai lah itu. Tapi kalau untuk di umum di kehidupan sehari-hari mungkin memang saya juga merasakan itu agak sulit. Iya, benar. Ya kan? Ya, apalagi jadi kayak nggak ngeblend gitu ya antara budaya timur dan kebebasan berpendapat tersendiri. Tapi itu gimana kita mengemasnya agar bisa diterima oleh semua orang. Tergantung pembawaan kita masing-masing. Mungkin selanjutnya balik lagi mengenai kebijakan pemerintahan ya tentang makanan bergizi untuk anak-anak. Apakah Bapak setuju dengan program tersebut? Program makanan bergizi tentu sangat setuju, karena yang mana saat ini memang Indonesia itu banyak anak-anak kecil yang mengalami stunting. Maka itu kan salah satu program dari Pak Prabowo adalah mengurangi stunting di Indonesia. Dengan cara yaitu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah ya, dengan satu syarat, menunya itu harus 1 sehat 5 sempurna. Ya, 1 sehat 5 sempurna. Harus itu, yang mana memang kita Indonesia membutuhkan anggaran yang lebih banyak untuk makanan bergizi, tapi kan itu merupakan program utamanya Pak Prabowo, yang mana sekarang menjadi presiden kita, yang tentu harus kita dukung keberhasilan kedepannya untuk mengurangi stunting. Ya, terus yang selanjutnya kisruh yang ramai ini kan tentang makanan bergizi kemarin, ada kritik terhadap program tersebut. Menurut Bapak itu baik gak sih untuk berjalannya program tersebut, kritik-kritik tentang makanan? Iya, tentu dengan adanya kritik kepada program makanan bergizi itu, tentu itu menjadi masukan-masukan bagi pemerintah ya. Karena pemerintah itu nggak boleh anti kritik, harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat juga. Nah, kalau kemarin katanya kan ada kritik-kritik dari video-video TikTok ya. Anak-anak ya kan, anak makanannya nggak enak lah, inilah. Sebenarnya makanan enak dan nggak enak itu relatif. Ya kan? Gimana pembawaan kita, kebiasaan kita, apakah kita di rumah biasa makan enak? Dengan dikasih makan makanan bergizi tentu dibilang pasti nggak enak. Nah, menurut saya ya itu pasti sudah enak menurut saya gitu ya. Saya belum pernah nyobain sih. Pasti enak, dan pasti kan ada perhitungan juga dari Prabowo, dari timnya Prabowo bahwa makan-makan itu kan dihitung juga gizinya berapa, ininya berapa ya kan, untuk mengurangi stunting gitu. Dan selanjutnya pandangan Bapak mengenai kolaborasi antara DPRD dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan tekan pro rakyat, adakah hambatan? Kalau untuk kolaborasi antara pemerintah daerah atau organisasi pemerintah daerah,
dengan DPRD itu tentu harus berjalan lurus, tidak boleh berkesimpangan gitu, nggak boleh bercabang karena pemerintah daerah pun tidak bisa menerima anggaran atau memberikan anggaran tanpa adanya persetujuan dari DPRD. Dan kedua, DPRD pun tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya OPD atau organisasi pemerintah daerah. Tapi ada hambatan nggak dari pemerintah? Hambatan tentu ada, cuman kan balik lagi tentu kita setiap rapat, setiap keputusan, setiap kebijakan itu ada jalan tengahnya gitu. Mungkin yang selanjutnya, seiring dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, apakah daerah memiliki strategi untuk menjalani komunikasi lebih efektif dengan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri? Oh iya, aspirasi berbasis teknologi ya. Ya. Ada kalau untuk di Bandung Barat sendiri itu kita untuk masyarakat bisa pengaduan-pengaduan itu ada di webnya Bandung Barat itu sendiri. Apalagi kalau misalnya masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan seperti infrastruktur jalan atau bantuan-bantuan masjid atau bantuan sosial lainnya, itu kita namanya ada SIPD, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, dari situ kita bisa keluarga itu, masyarakat itu bisa mengajukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, apa yang dibutuhkan untuk memajukan desa-desa atau daerah-daerahnya itu sendiri, yang mana nanti itu kita sortir dan dimasukkan ke program-program anggota dewan gitu. Jadi masyarakat itu sendiri sekarang tidak bisa mengajukan proposal nih minta bantuan langsung ke anggota dewan, nggak bisa. Jadi itu sekarang harus berbasis teknologi, yaitu berbasis SIPD. Menurut Bapak, apa yang menjadi prioritas utama yang harus segera diperbaiki atau diperhatikan oleh pemerintah daerah di masa depan? Dan apakah ada kebijakan tertentu yang Bapak harapkan yang dapat lebih diperhatikan? Oke, pertama yang perlu diperhatikan saat ini oleh pemerintah daerah tentu di bidang pendidikan, ya, bidang pendidikan, kesehatan, karena masih banyak dari 1,7 juta rakyat atau masyarakat Bandung Barat itu baru 900.000 sekian yang baru memiliki BPJS. Yang mana kita pihak pemerintah daerah itu harus meningkatkan dari 900.000 orang itu, yang mana agar semua warga Bandung Barat bisa tercover oleh BPJS sehingga kesehatannya pun bisa tercover oleh pemerintah. Karena yang kedua juga pendidikan, Bandung Barat itu termasuk ke yang tingkat pendidikannya itu rendah. Dari nilai 1 sampai 10 itu hanya 6, sekian persen yang baru lulus pendidikan 12 tahun, wajib pendidikan 12 tahun. Yang mana kita pemerintah pun harus mendorong masyarakat, terutama anak-anak muda yang belum bersekolah atau tidak mau sekolah, itu harus kita dorong untuk mau bersekolah. Apabila ada yang terlewat umurnya, itu kita harus mendorong masuk ke ujian paket A, paket B, paket C, sehingga SDM di Bandung Barat itu dapat meningkat dan bisa meningkatkan juga SDM di Bandung Barat. Apalagi sekarang dibutuhkannya banyak lapangan pekerjaan, yang mana lapangan pekerjaan itu sekarang banyak sekali yang mensyaratkan bahwa harus lulus SMA. Dan oleh karena itu pemerintah daerah terutama Bandung Barat itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menuntaskan masalah pendidikan di Bandung Barat. Menurut saya itu yang perlu kita perhatikan untuk masa depan, terutama untuk beberapa tahun ke depan untuk menunjang kemajuan Bandung Barat itu sendiri. Baik, menurut Bapak, dalam hal pengawasan anggaran daerah, apakah ada upaya lebih konkret untuk memastikan anggaran digunakan secara transparan dan tepat sasaran? Ya. Yang pertama itu anggaran itu menjadi tugas pokok atau tugas utama anggota DPRD. Bagaimana sekarang untuk anggaran tersebut tepat sasaran dan lebih konkret Ya. dan terbuka ya. Nah, itu tentunya kita sebagai pengawas anggaran kita akan selalu meminimalisir yang namanya loss potensi atau yang meminimalisir yang namanya buang-buang anggaran. Nah, tentu kami anggota DPRD
terutama saya di Komisi 2 itu selalu memanggil mitra-mitra kerja saya, yang mana mitra kerja saya itu merupakan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan bagian aset daerah. Yang mana itu kami selalu mempertanyakan dan kami selalu membedah anggaran-anggaran apa saja yang prioritas di tahun anggaran 2025 misalkan sekarang ya. Apa saja yang prioritas dan apa saja yang tidak prioritas. Apabila ada anggaran dalam OPD itu atau organisasi pemerintah daerah itu atau dari dinas itu ada anggaran yang tidak berprioritas dengan visi misi kepala daerah atau visi misi bupati, tentu akan kita cut. Tentu akan kita minimalisir anggarannya dan akan kita pindahkan ke anggaran-anggaran yang prioritas. Anggaran yang prioritas itu contoh anggaran misalkan infrastruktur jalan itu kan prioritas. Yang mana atau anggaran-anggaran untuk menunjang kebutuhan makanan bergizi. Maka dari situ kita pindahkan anggaran yang tidak prioritas ke anggaran prioritas. Contoh kalau untuk makanan bergizi itu kita pindahkan untuk peningkatan pangan, untuk kita peningkatan ternak, untuk kita peningkatan susu dan lain-lainnya. Dan di Bandung Barat itu menjadi salah satu penghasil susu nomor 2 di Jawa Barat, yang mana kita harus bisa meningkatkan susu itu menjadi untuk makanan bergizi gitu. Jadi kalau untuk anggaran itu sendiri ya tentu tadi sudah saya bilang itu kita akan selalu mengawasi para dinas-dinas untuk anggarannya itu dipindahkan ke anggaran prioritas. Selanjutnya mungkin apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DPRD? Langkah-langkah untuk anggaran itu sendiri? Iya, Mengawasi. Iya, tentunya langkah-langkahnya tentu kita mengawasi ya. Mengawasi anggaran-anggaran yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya dan mengawasi anggaran-anggaran yang akan berjalan di tahun 2025. Atau mengawasi juga anggaran-anggaran yang akan diajukan untuk 2026 sampai agar tidak terjadinya anggaran-anggaran yang seperti buang-buang anggaran itu tidak. Itu pasti kami akan meminimalisir itu. Gitu. Baik, selanjutnya dalam menghadapi isu-isu besar seperti pendidikan dan kesehatan, apakah ada program khusus yang sedang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah Bapak? Ya, kalau untuk pendidikan dan kesehatan tentu tadi sudah saya bilang ya, kalau untuk kesehatan itu kita selalu mencoba untuk memaksimalkan kesehatan terutama BPJS di Bandung Barat. Tapi untuk pendidikan, karena pendidikan ini dibagi-bagi. Ada misalkan SD, TK, SD, SMP itu menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat itu sendiri atau kabupaten itu sendiri. Sedangkan untuk SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi kita sebagai DPRD tidak bisa semena-mena untuk misalkan memberi bantuan kepada SMK SMA di Bandung Barat karena SMK SMA di Bandung Barat itu menjadi wewenangnya provinsi. Tentu dari DPRD sendiri, dari saya itu sendiri sangat ingin memajukan pendidikan. Tadi saya kan udah bilang ya, ingin memajukan pendidikan agar bisa menunjang SDM di Kabupaten Bandung Barat sehingga dengan masyarakat Bandung Barat yang pendidikannya tercukupi wajib 12 tahun sehingga bisa menjadikan pemuda-pemuda di Bandung Barat itu yang militan dan bisa menjadikan Bandung Barat itu mengurang angka penganggurannya gitu. Baik, selanjutnya, nah Bapak sebagai anggota DPRD, bagaimana Bapak menilai kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran DPRD dalam menentukan kebijakan daerah? Ya, tentu kalau untuk menyadarkan masyarakat, itu masyarakat pilihannya sendiri ya. Karena ada juga beberapa golongan-golongan masyarakat yang sangat skeptis dengan politik. Ya. Nah, tapi saya dari DPRD pun kita harus ada di tengah-tengah masyarakat yang mana kita harus dekat dengan masyarakat, harus sering mengunjungi masyarakat agar masyarakat itu sendiri pun sadar gitu bahwa DPRD ini ada, bahwa DPRD ini bukan hanya turun ke masyarakat ketika masa-masa kampanye saja gitu. Karena kan banyak ya masyarakat yang DPRD mah caleg mah turunnya 5 tahun sekali katanya kan. Menilainya seperti itu itu kan. Nah, maka dari itu kita
yang sekarang sudah duduk di anggota DPRD, yang sudah memiliki kursi, sudah menjabat, itu sebisa mungkin dekat atau berdekatan dengan masyarakat. Agar masyarakat itu sendiri merasa memiliki wakil rakyatnya dengan sepenuhnya gitu. Ya, jangan sampai sekarang kita, misalkan saya udah duduk di DPRD, tapi saya nggak pernah turun ke masyarakat. Masyarakat nanti masyarakat kalau ada keluh kesahnya dia mau ngadu ke siapa? Benar. Ya kan? Dengan adanya DPRD turun ke masyarakat, masyarakat bisa ngadu ke anggota DPRD-nya masing-masing. Misalkan masyarakat di sini sekitaran Padalarang ngadu, Pak ini jalan di sini rusak, Pak ini di sini kekurangan ini. Disitulah peran DPRD itu hadir. Yang mana DPRD itu harus mendengarkan setiap aspirasi masyarakat. Setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat tersebut, Pak, apalah yang dilakukan selanjutnya? Apakah lanjut ke pemerintah daerah atau gimana? Iya, tentu. Jadi karena DPRD itu memiliki tugas untuk mendengarkan aspirasi, kita dulu dilantik itu bersumpah. Disumpahnya itu adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, di mana apabila masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD, tentu anggota DPRD itu akan mengusahakan yang mana kita akan mengajukan kepada pemerintah daerah atau dinas yang berhubungan untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. Tapi mungkin disortir dahulu ya, ada yang tentu pasti ada aspirasi aneh juga mungkin ya. Ada juga, ya. banyak juga. Cuman ya tentu kita harus, karena anggota DPRD nggak bisa mengabulkan semua Iya, permintaan. memuaskan semua Nggak bisa kalangan masyarakat memuaskan, ya. karena kan anggota DPRD itu sendiri punya anggaran. Iya, betul. Anggaran bukan punya kita pribadi, tapi punya daerah. Jadi bagaimana caranya itu kita perjuangkan aspirasi dari masyarakat untuk kita ajukan ke OPD atau dinas-dinas terkait. Apalagi kepada harus kita ajukan juga pada bupati atau kepala daerah. Oke. Dan apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran tersebut? Langkah-langkah yang diambil tadi saya sudah bilang, dengan meningkatkan kesadaran, tentu kita harus ada hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita harus ada setiap masyarakat. Karena jujur kalau misalkan di Bandung Barat ini kan masih masuknya ke daerah kabupaten itu kampung ya, kampung. Karena di situ sangat dibutuhkan peran-peran DPRD dalam lingkungan masyarakat. Apalagi kayak sekarang lagi musimnya Rajaban teh nama teh Isomiraj. Nah, itu perlu adanya DPRD di situ untuk menyapa masyarakat sekitar. Dengan tentu anggota DPRD itu sendiri pun kita setiap 4 bulan sekali itu ada reses. Oh, berarti 4 bulan sekali. 4 bulan ke masyarakat. Enggak harus 4 bulan sekali kalau turun ke masyarakat. Cuman kalau dari agenda DPRD-nya itu sendiri kita ada reses. Reses itu di mana anggota DPRD itu tidak bekerja selama 1 minggu untuk turun ke masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Turun langsung ke masyarakat. Nah itu, tapi kalau untuk pribadi nggak perlu 4 bulan sekali. Mau sekarang atau besok kita mau turun boleh aja. Cuman tetap harus disortir. Harus disortir permintaan-permintaan apa aja yang bisa kita penuhi. Gitu. Baik, selanjutnya dalam beberapa tahun terakhir kita sering mendengar keluhan mengenai keterlambatan pelayanan publik. Nah, apakah langkah-langkah yang sudah diambil oleh DPRD untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih efisien dan cepat? Ya, untuk langkah-langkah pelayanan publik tentu itu menjadi hal utama di Bandung Barat. Namun semua itu kan harus ada peran juga dari pemerintah pusat. Ya. Pelayanan publik itu sekarang sudah dipercepat dengan adanya PTSP. Tahu PTSP? Pusat Terpadu Satu Pintu. Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu. Itu PTSP sekarang di setiap dinas atau di setiap pelayanan publik itu sudah dibentuk PTSP. Itu yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik. Atau sekarang di Bandung Barat ini sendiri kita akan membangun namanya mall pelayanan publik. Yang mana mall pelayanan publik itu di dalam satu gedung itu ada beberapa pelayanan publik seperti misalkan pengadilan, ada imigrasi, ada apa gitu kan. Jadi terpusat di satu lokasi. Jadi sehingga masyarakat Bandung Barat itu sendiri tidak capek-capek gitu kan, capek-capek ke sana, ke sini, balik lagi ke sini, balik ke sini, ya kan? Nah, jadi situ ada semua di mall pelayanan publik itu ada namanya semua ada kayak imigrasi yang gitu-gitu semua ada di situ. Di Dukcapil semua ada di situ. Jadi di mana masyarakat nanti membutuhkan sesuatu bisa langsung ke situ.
Contoh misalkan kita ke imigrasi ya, imigrasi, terus kita perlu juga ke Disduk Capil. Jadi kita nanti satu tempat itu aja, nggak usah imigrasi Oh, sini jadi nggak pergi ke jauh sana, gitu ya? nggak jauh. Jadi dia ada satu khusus tempat pelayanan publik. Ini Pak, pernah nggak sih ada terjadi perbedaan aspirasi seperti masyarakat A maunya A, masyarakat B maunya B. Jadi ada dua pendapat masyarakat, aspirasinya ada dua. Yang satu mau A, yang satu mau B. Ada. Itu berlawanan. Nah, bagaimana tanggapan DPRD itu tersendiri kalau Sebenarnya terjadi kalau seperti perbedaan itu? sebenarnya kan, Aspirasi ya gitu. perbedaan aspirasi itu wajar banget ya, wajar banget karena kan masyarakat juga mewakili daerahnya masing-masing, mewakili desanya masing-masing. Ya itu tentu menjadi apa namanya ujian juga buat kita. Kita akan mendahulukan aspirasi yang mana? Apakah kita akan mendahulukan aspirasi yang ini? Apakah kita akan mendahulukan aspirasi yang B? Ya kan? Nah, tergantung, balik lagi ke yang tadi saya bilang, tergantung prioritasnya yang mana. Kalau misalkan si A ini membutuhkannya sangat urgent gitu kan, sangat prioritas, ya kita dahulukan yang prioritas. Tapi yang berlawanan, yang misalnya yang A maunya mau pelayanan, yang satunya mau ada rumah gitu, ada perumahan, yang satu ada tanah nih misalnya, yang satu pengen ada misalnya perumahan untuk masyarakat, yang satunya lagi pengen ada mau pelayanan. Nah, kan itu dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana itu? Ya, balik lagi mana yang prioritas? Oh. Ya kan, lebih Tapi prioritas. pasti ada yang gak puas ya. Pasti ada yang nggak puas, ya kan? Kayak kita aja lah, kita demo-demo ke DPR RI, emang ada yang puas? Iya. Ya kan? Benar. Pasti ada yang nggak puas, pasti ada yang puas, ya kan? Nah gitu. Baik, selanjutnya mengenai kebijakan pengurangan sampah plastik di daerah Bapak. Apakah ada rencana atau kebijakan dari DPRD untuk mendukung inisiatif tersebut? Nah, untuk pengurangan limbah sampah plastik, sekarang kan lagi ini ya, lagi ramai banget ya. Banyak banget sampah yang sampai menggunung, ya kan? Kalau dari pemerintah Bandung Batu sendiri, kita sudah menjalankan yang namanya bank sampah. Jadi setiap desa, setiap kecamatan itu punya bank sampahnya sendiri, yang mana itu untuk untuk meminimalisir adanya sampah yang keluar dari Bandung Barat, ya kan? Karena kan sekarang kalau nggak salah ya, Bandung Barat itu buang sampahnya ke Cimahi, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah. Nah, makanya dengan adanya bank sampah itu masyarakat bisa mengolahnya sampah itu sendiri. Contoh seperti misalkan ada sampah yang didaur ulang, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya kan? Atau misalkan dengan adanya bank sampah itu, seperti botol-botol aqua kan bisa daur ulang ya. Itu bisa masyarakat jual dan bisa menjadi uangnya bisa dijadikan untuk kas desa atau kas daerahnya mereka sendiri masing-masing. Itu sudah berjalan selama bank sampah itu. Oke, di sini aku penasaran, ada nggak sih program yang lagi jalan untuk mendukung UMKM di daerah Bapak? Atau enggak Bapak sendiri usaha Bapak yang mendukung UMKM? Iya, dari DPRD ya? Iya. Kalau dari komisi saya, dari komisi 2 itu ada namanya program untuk meningkatkan UMKM di Bandung Barat, yang mana kita memberikan bantuan kepada masyarakat atau kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil atau UMKM. Nah, programnya seperti apa? Jadi apabila ada masyarakat yang memiliki warung, yang perorangan ya, warung atau punya kios-kios kecil, itu kami support untuk program UMKM-nya, untuk mereka belanja bahan baku mereka untuk berjualan dengan nilai ya lumayan lah ya, nggak usah saya sebutin di sini. Nah, ada juga program untuk kelompok UMKM, yang mana kelompok itu ada 8 sampai 10 orang. Itu kan biasanya UMKM-nya kayak tukang jahit gitu kan, atau apa. Itu juga kami support untuk menunjang UMKM itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk program itu sendiri, itu kita biasanya turunnya 1 tahun sekali untuk masyarakat gitu. Terakhir, apa sih pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat di daerah Bapak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah untuk memperkuat demokrasi? Ya, itu yang pertama pesan saya untuk masyarakat untuk memperkuat demokrasi dulu ya. Untuk memperkuat demokrasi, tentu masyarakat harus benar-benar pakai hati atau dengan mata terbuka untuk memilih wakil-wakil rakyatnya.
gitu kan. Jangan sampai masyarakat salah memilih wakil rakyat. Yang mana sekarang kan lagi musim ya, namanya apa itu, serangan fajar, Iya. money politics. Money. Nah, jangan sampai karena money politics masyarakat jadi menanggung akibatnya 5 tahun ke depan, gitu. Ya, dengan adanya money politics itu ya sudah pasti anggota DPRD-nya juga mungkin tidak akan turun lagi ke masyarakat, Iya. ya kan? Karena merasa suara mereka itu sudah dibeli, ya kan? Nah, maka dari itu masyarakat untuk meningkatkan demokrasi itu harus benar-benar sesuai pilihan hati nurani, ya, untuk memilih wakil rakyatnya atau memilih kepala daerah, sehingga nanti ketika masyarakat mempunyai keluhan atau apapun itu bisa dengan gampang untuk kepada wakil rakyatnya masing-masing. Terkait money politik Pak, ini kan masalah yang cukup kompleks ya antara masyarakat juga. Kadang saya ngedengar ada masyarakat yang nggak bisa makan sama sekali, jadi kayak terbantu banget. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Kalau ada yang masyarakat yang benar-benar kesusahan gitu. Ya, sebenarnya gimana ya? Susah soalnya. Iya. Money politik juga udah sangat merajalela sekarang, Iya. apalagi di tahun pemilihan kemarin. Nah, kembali lagi ke masyarakatnya, apabila memang masyarakat merasa terbantu oleh money politics, boleh aja, ambil aja uangnya, tapi jangan dipilih. Ya kan? Itu sih benar. Biar yang melakukan money politics itu juga kapok, jerak gitu kan. Iya, Kita benar. udah misalkan saya ke money politik, saya ngasih uang tapi ternyata masyarakat nggak milih saya, tapi saya udah money politik gitu kan, udah ngebuang-buang Iya, uang kan. iya. Tapi masyarakat nggak milih, yang pasti saya nggak kepilih kan. Iya, Ya benar. pasti kan udah habis duluan nggak kepilih, ya kan. Itu sih salah satu solusinya Iya, mungkin. jadi solusinya kalau menurut saya kalau ada money politics, ambil aja uangnya, tapi jangan dipilih. Iya. Gitu, pilihnya ke sesuai hati nurani. Benar. Toh calonnya juga nggak tahu kita milih atau enggak, Iya. ya kan. Nah, gitu. Kamu pernah dapat juga money politik? Enggak sih, ini Rizky. Ambil aja, ada kok di sini. Kemarin saya lihat di sini tuh ada satu orang dapat 4 amplop. Iya. Tapi ngedengar keluhan masyarakat kayak kebantu banget buat susu, Ya, buat makan gitu kan. karena, Jadi kayak nggak bisa nyalahin masyarakat. Nggak bisa nyalahin masyarakat juga, karena apa ya? Tahun politik itu atau 5 tahun sekali kan? Iya. Itu menjadi ajang panennya masyarakat, ya kan? Iya. Mau gimana lagi, mungkin karena mereka merasa butuh, ya mau nggak mau ya ambil aja. Cuman ya saran saya nggak usah dipilih. Benar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Lanjut Din. Oke, udah segitu aja yang kita bakal tanyain. Terima kasih Bapak udah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan DPRD yang kita masih bingung.